Presidensi G20 Indonesia berhasil digelar di tengah situasi dunia yang sulit. Di tengah berbagai tantangan, G20 di bawah kepemimpinan Indonesia tetap utuh dan dapat bekerja membawa manfaat konkret bagi kepentingan global, regional, maupun nasional. KTT G20 juga menghasilkan sebuah deklarasi yang mampu menghadirkan komitmen kerjasama yang konkret. Selain menjalankan presidensi G20, selama 2022, diplomasi Indonesia juga terus berjalan aktif. Sejumlah tantangan pun dihadapi, dari disrupsi pandemi COVID-19 hingga perang di Ukraina yang memicu krisis pangan dan energi. Di tahun 2023, Indonesia ditetapkan memegang tongkat estafet keketuaan ASEAN menggantikan Kamboja. Presiden Joko Widodo pun telah melakukan kick-off keketuaan ASEAN itu pada Minggu 29 Januari lalu. Melalui tema keketuaan ASEAN yaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama ASEAN 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN. Ya, mengawali tahun baru tentu momen yang tepat untuk menengok kembali apa yang kita pelajari pada tahun 2022 dan juga apa kira-kira tantangan maupun peluang yang kita bisa hadapi pada tahun 2023 ini. Demikian pula dengan kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya keberhasilan apa saja yang sudah kita capai di bidang diplomasi pada tahun 2022 dan juga kira-kira apa saja tantangan dari segi kebijakan luar negeri maupun diplomasi Republik Indonesia di panggung dunia untuk tahun 2023. Nah, untuk lebih mengetahuinya, Insight with Desi Anwar kali ini sudah ditemani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia kita, Retno Marsudi. Bu Retno, apa kabar? Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Iya, mudah-mudahan sehat dan kita juga berharap tahun 2023 ini tahun pertama sejak tahun 2020 kita tidak ada kata-kata pandemi yang terlalu berlebihan lah istilahnya, karena kita juga di Jakarta khususnya PPKM sudah tidak ada lagi dan di dunia sudah semakin terbuka kelihatannya. Tapi Bu Retno, kita melihat ya tahun 2022 khususnya bagi Indonesia cukup banyak keberhasilannya, tapi bisa kilas balik lagi. Kira-kira highlights-nya khususnya di keberhasilan diplomasi di bawah Menteri Luar Negeri. Apa-apa saja yang bisa kita catat dan juga bisa menjadi pelajaran yang kita bawa untuk tahun 2023? Jadi mungkin kalau kita bicara highlight besar 2022, tentunya masalah G20. G20 merupakan sebuah highlight, kalau boleh saya katakan keberhasilan diplomasi kita di tahun 2022. Karena memang presidensi Indonesia di G20 itu kan berangkat dari sebuah pesimisme yang sangat besar. Jadi pada saat 1 Desember 2021 kan kita mulai 2021, 1 Desember, pada saat itu dunia masih dalam situasi pandemi. Sehingga waktu itu pertanyaannya adalah secepat apa kita bisa keluar dari pandemi, secepat apa kita bisa pulih secara ekonominya. Itu sebuah tantangan yang sangat besar. Nah, tantangan itu belum bisa kita selesaikan, tiba-tiba Februari cerita dunia menjadi berbeda lagi dengan adanya perang yang ada di Ukraina. Sehingga mulai Februari 2022 itu pesimisme itu Mbak Desi semakin lama semakin naik. Dan bahkan banyak pihak yang mengatakan bahwa oke, G20 tidak akan dapat satu sebagai G20 tidak akan dapat bekerja karena Rusia ada di G20 dan G20 tidak akan dapat deliver karena memang banyak sekali pertemuan-pertemuan multilateral yang pada akhirnya tidak dapat menghasilkan apa-apa karena adanya perbedaan yang sangat
dalam dan lebar antara para pihak, terutama ya pihak-pihak Rusia di satu blok dan yang lain adalah blok Barat. Nah, dari pesimisme yang sangat tinggi seperti ini, kita harus bekerja. Bisa dibayangkan betapa sulitnya pada saat itu. Tetapi kita, saya kalau kilas balik memang betul-betul energy and time consuming. Tetapi kan kita tidak boleh mundur. Kita tidak punya opsi untuk mundur. Satu-satunya opsi waktu itu adalah maju. Nah, sudahlah, kita akhirnya mengeluarkan segala ilmu kita, ilmu diplomasi kita keluarkan semua, dan semua investasi diplomasi, investasi politik luar negeri saatnya kita ambil. Jadi kalau selama ini kita banyak sekali menabung kan investment politik luar negeri, investment diplomasi kita, saatnya kita ambil tabungan tersebut. Untungnya kita berhubungan baik dengan semua pihak yang ada di G20. Nah, yang perlu dimunculkan pada saat itu adalah adanya trust kepada leadership Indonesia, bahwa leadership Indonesia itu akan membawa mereka ke arah baik untuk semua. Nah, ini yang sulit. Singkat cerita, G20 sampai KTT November tahun lalu dalam kondisi utuh. Perkara di dalamnya ada dinamisme, perbedaan pendapat itu pasti dimanapun juga terjadi. Kemudian yang kedua, G20 tetap dapat bekerja. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bahwa G20 dapat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi semua, termasuk untuk negara-negara berkembang. Karena that was our promise bahwa di bawah presidensi G20 Indonesia, maka kepentingan negara berkembang akan disuarakan oleh Indonesia di dalam G20. Tapi Bruno, yang di belakang layar ini, nah kita ingin tahu ya, tadi semua investasi diplomasi ini dikeluarkan yang sudah ditabung, persisnya itu bagaimana? Karena sampai titik-titik terakhir kita kan masih nggak tahu apakah Presiden Amerika Serikat Biden akan datang, kemudian Putin iya enggak dan lain sebagainya, nanti dia bisa merusak suasana, belum dengan hal-hal yang lain. Caranya itu bagaimana? Apa yang menarik dan apa yang mungkin bisa teringat lah kalau Bu Retno membuat biografi, memoir, membuat G20 presidency berhasil. Di tengah situasi yang sulit, yang diperlukan adalah sebuah kesabaran ya. Kesabaran dalam artian tadi saya sampaikan energy and time consuming, yes. Setiap kali G20 itu pertanyaan selalu dua. Tingkat kehadiran, apakah dapat menghasilkan deklarasi? Tetapi on top of that, dari sejak awal kita sudah bilang bahwa oke, dua itu penting, tetapi yang penting lagi apakah bisa G20 menghasilkan sesuatu yang konkret. Karena kan masyarakat umum selalu mengatakan G20 itu apa, nggak ada ininya, terlalu jauh dari kami dan sebagainya. Nah, ini yang jembatan ini yang kita berusaha untuk bangun juga selama presidensi Indonesia. Jadi saya ingin mulai dari tingkat kehadiran dan deklarasi dan apa yang saya lakukan. Kalau Mbak Desi melihat dari sejak Maret tahun lalu, all the way sampai di titik November KTT ya. Di antara Maret sama KTT, di situ ada titik Juli di mana ada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri. Disitulah saya banyak sekali melakukan traveling. Saya bicara dengan mereka satu persatu, back and forth, saya dengarkan. Jadi begini, banyak sekali pada saat kita memimpin, kita bicara, tapi kita lupa mendengarkan. This time saya balik, saya ingin mendengarkan. Saya dengarkan semua komplain, semua posisi yang saling bertabrakan, saya dengarkan. Dan dalam mendengarkan itu tidak hanya mendengarkan sekali. Oke, saya mendengarkan pertama, saya ambil dulu, kemudian saya coba ramu, saya datang lagi, saya bicara dengan mereka, saya mendengarkan lagi, saya balik lagi, saya ramu, begitu terus. Back and forth, sampai di satu titik mereka melihat bahwa oh ya, kepemimpinan Indonesia berbeda. Ini nggak mudah juga karena this time the South yang selatan yang memimpin. Dan kita memang betul-betul ingin menunjukkan bahwa kami di selatan pun, kami dari selatan pun, kami mampu. Dan
kekuatan untuk mendengarkan, meramu, mendengarkan lagi, meramu itu tidak dimiliki oleh semua negara. Jadi pada akhirnya dari sisi tingkat kehadiran kita bisa mendapatkan komitmen bahkan lebih dari G20 di normal situation. Singkat cerita lagi, pada saat itu Menlu Rusia Sergei Lavrov juga ada di Phnom Penh. Jadi banyak sekali hal yang saya harus negosiasikan langsung dengan Lavrov dan itu membantu. Keberadaan saya bersama dia di Phnom Penh itu sangat membantu untuk mempercepat negosiasi yang ada di lapangan di Bali. Pada akhirnya singkat cerita, jadi negosiasi ini Mbak Desi beberapa kali udah hampir deadlock. Jadi Duta Besar Trian yang menjadi Chief Negotiator beberapa kali karena kita berteman lama ya, jadi kita panggil nama first name, dia selalu bilang, Red, gua udah mentok, lo maju. Jadi oke, giliran saya maju, saya telepon sana sini ngomong begini, begitu udah dapat komitmen dari menterinya, saya bawa balik lagi, saya bilang sama Trian, udah gue dapat, sekarang lo jual di negosiasi lagi, mentok lagi, dia balik lagi, Red, gue mentok lagi, lo maju lagi. Jadi begitu terus sampai di tanggal 14 November pukul 20.00. Tapi sebelum 20.00 itu di Maghrib, saya tuh inget banget pembicaraan saya dengan Lavrov di Bali, itu pas azan Maghrib, itu minta konsesi dari dia. Oke, ini semuanya sudah ini, saya tinggal ingin minta komitmen dari kamu. Dan pada akhirnya dia sampaikan, oke, I can go with your draft. Itu rasanya Mbak Desi kayak terbang gitu. Dan kemudian saya telepon Chief Negotiator lagi, Trian, gue udah dapat, cepet seal. Di-seal. Tapi 14 November pukul 20.00 negosiasi sudah selesai, sudah di-seal. Tapi apa yang terjadi di 15 November? Malamnya ada rudal masuk ke Polandia yang pada saat itu kita tidak tahu siapa. siapa. Tapi ternyata kecelakaan. Iya, itu saya udah rasanya udah aduh ini apalagi. Saya bilang, saya mohon maaf, saya harus vote yes. Karena prinsip mengenai penghormatan terhadap kedaulatan itu adalah prinsip yang betul-betul kita uphold. Titik dari keberhasilan G20 ini Indonesia saya lihat itu tampil beda ya di panggung dunia. Bagaimana Bu Retno merasa ada perubahan nggak cara dunia memandang Indonesia? Karena kita lihat ini, saya juga cukup kaget kan, selama ini kan kita di bawah di bawah Presiden Jokowi, politik luar negeri kita kan biasanya ya pragmatis lah. Tapi saya lihat dia kunjungi ke Rusia, ketemu langsung dengan Putin, ketemu langsung dengan Presiden Ukraine, ke Amerika Serikat dan lain sebagainya, yang membuat orang tuh bagaimana sekarang kita dipandang? Jadi saya memang begitu KTT itu selesai, kemudian saya baca semua tanggapan, semua statement dan sebagainya, which is thank you, apresiasi yang diberikan dunia. Tetapi sebenarnya itu yang selama ini dilakukan oleh Indonesia. Nah, sebenarnya cuman begini, ini pas kita ada panggung, sehingga ada kesempatan kita untuk betul-betul menunjukkan warna dari politik luar negeri Indonesia. Kalau tidak ada panggung besar ini, kan semuanya menjadi seperti normal saja gitu loh. Nah, sulit bersinar. Sulit untuk bersinar. Nah, ini pas ada panggung kita bisa all out, kita tunjukkan warna kita, dan akhirnya warna kita itu membawa kepada sebuah keberhasilan. Jadi kalau dilihat politik luar negeri kita, pragmatis, at the end banyak orang yang sekarang menuju ke situ. Dalam artian pragmatism dari sisi ekonomi lebih banyak. Karena kalau what's in it for us gitu ya, dulu. Ya. Jadi dulu pada saat
kebetulan saya sudah sekian puluh tahun berada di profesi ini. Kalau dulu seorang diplomat itu hanya bicara mengenai masalah politik luar negeri, geopolitik dan sebagainya. Tetapi sekarang hampir diplomat seluruh dunia. So when you talk about pragmatism, actually it happens di semua tempat. Menit pertama, menit kedua mengenai masalah politik yang bagus-bagus dan sebagainya. Menit selanjutnya kita betul-betul bicara mengenai masalah kepentingan masing-masing, kepentingan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oke, pragmatism is one thing, tetapi politik luar negeri Indonesia itu selalu dijalankan dengan prinsip. Jadi kita pakai kalau di G20 saya bilang kita pakai ayun ya, mengayun. Kita pakai ini ayun ya, pendekatan ayun. Kita ayun. Maunya apa? Kita ayun, tetapi kita tidak pernah kehilangan prinsip. Di satu titik pada saat itu sudah prinsip, kita bilang no, kamu nggak boleh. Kita prinsipnya begini, kita harus jalan begini. Jadi kan orang mengayun, tapi kalau dia tidak punya prinsip, dia akan terikut ya, terbawa. Dia akan terbawa. Tetapi kita tidak. Kita tidak pernah terbawa karena kita selalu punya prinsip. Nah, itulah yang kemudian dilihat oleh dunia. Oh, oke, ini ada sebuah negara berkembang, gede, nice to all, tetapi dia tidak mudah untuk ditekuk-tekuk, dipengaruhi enggak, karena ini punya prinsip. Dan when it come to prinsip, dia kekeh nih. Itu. Tapi kita yakin prinsip kita memang benar. Kita kan memang punya istilahnya kebijakan yang dari awal bebas dan aktif yang mungkin bisa diterjemahkan sesuai dengan zaman lah ya. Dulu kita ada perang dingin dan kemudian sekarang mungkin setelah dunia menjadi multipolar seperti sekarang ini, itu kan pasti ada terjemahannya. Nah, dengan bebas aktif ini, Bu Retno, apa sebenarnya yang kita lakukan di mana Indonesia tuh sering sekali diminta untuk ayo dong, Rusia menyerang Ukraina, you have to condemn, kita harus kucilkan. Ayo dong, sekarang China mengancam Taiwan, harus ambil sikap. Nah, ini bagaimana Bu Retno? Karena at the end of the day, ini adalah sekarang ini dunia tuh seperti ini gitu. Nah, sebenarnya saya ingin berpikir terbalik dalam artian andai kata kita tidak memiliki prinsip bebas aktif seperti ini, belum tentu KTT G20 akan berakhir seperti itu. Nah, bebas aktif itu memberikan keleluasaan kepada kita untuk bermanuver sebenarnya. Jadi bermanuver tetapi dengan prinsip ya. Dengan prinsip kita ini cukup dikenal politik luar negeri kita memegang prinsip-prinsip. Jadi kalau bebas aktif seolah-olah banyak sekali pihak yang menerjemahkan bahwa kita bersikap netral. No, enggak. Jadi di sitting on the fence, enggak mau ambil resiko dan lain sebagainya, enggak kan? Enggak. Jadi di satu titik kita mungkin memang harus dekat dengan posisi negara A. Ya, just be it. Kita harus pada saat itu harus tidak berdekatan dengan C. Be it. Karena satu, prinsip, karena berdasarkan prinsip. Yang kedua, karena kepentingan nasional kita pada saat itu yang mengharuskan kita harus mengambil sikap seperti itu. Nah, saya berikan mungkin contoh pada saat Ukraina, perang Ukraina terjadi. Ada voting di General Assembly pada saat itu. Dan karena ini adalah mengenai masalah prinsip, masalah kedaulatan, maka tidak mau kita harus vote yes. Itu padahal kalau dipikir kita dengan Rusia, kita juga dekat, Kita banyak sejarah. Banyak sejarah dengan Rusia. Dan saya jelaskan ini kepada Menteri Luar Negerinya. Saya bilang saya mohon maaf, saya harus vote yes karena prinsip mengenai penghormatan terhadap kedaulatan itu adalah prinsip yang betul-betul kita uphold dan fundamental buat kita. Ada di piagam
PBB, ada di piagam ASEAN juga. Jadi mereka bisa paham, bisa menerima. Tetapi bukan berarti all the way kemudian kita merusak semuanya for the sake of satu prinsip itu. Kita tetap berbicara dengan mereka. Kita raise issue kita berbicara dengan mereka, sehingga dari pihak Rusia juga pada akhirnya mereka melihat bahwa oke, ini Indonesia, dia main prinsip, tetapi dia tidak mendestruksi semuanya. Ya. Dengan cara kita berbicara dengan mereka. Saya ingat waktu di titik Maret April ada tekanan yang sangat besar kepada Indonesia agar Rusia dikeluarkan dari G20. Tekanannya begitu besar. Sekali lagi kita main prinsip di situ. Dan bahkan katanya tidak akan datang kalau nanti Rusia masih akan tetap. Di tengah kesulitan, itu kesulitannya tinggi sekali. Kita main prinsip, kita bicara dengan mereka. Saya bilang begini, I wish I could sebagai ketua. Tetapi ketua tidak memiliki hak untuk mengeluarkan negara anggota unless there is a consensus. Kita ingin bahwa ASEAN itu tetap menjadi good convening power, tetapi at the same time juga bisa menjadi lokomotif, jadi motor dari sebuah Indo-Pasifik lebih besar lagi. Nah, saya lihat ini khusus untuk tahun-tahun sekarang ini, ya, kekuatan masih dipegang oleh Amerika Serikat tentunya, tapi China itu menjadi istilahnya kalau dulu dengan Soviet Union perang dingin, tapi sekarang China jadi istilahnya the devil, ya. Nah, saya lihat Amerika Serikat kan selalu is either you're with us or you're against us. Dan China juga kan punya cara-caranya sendiri yang istilahnya bermain kekuatan, bermain power. Indonesia ini bagaimana, Bu Retno? Karena this is gonna get worse, ya. Walaupun ya istilahnya this is the new Cold War lah, perang dingin antara Amerika Serikat dan China. Kita bagaimana di Indonesia ini sebagai kalau kita ingin memainkan peran seperti kita memainkan di G20 presidency. Jadi banyak sekali memang pertanyaan tidak hanya kepada Indonesia, tetapi juga itu juga paling tidak rasa ya. Kalau toh tidak pertanyaan, tapi pertanyaan itu kita terima. Kamu mau milih mana? Mau milih Amerika atau mau milih Cina? Kita selalu bilang kita nggak milih dua-duanya. Kita tidak milih dua-duanya karena apa? Baik Cina maupun Amerika itu adalah partner yang sangat penting buat Indonesia. Perdagangan, investasi, untuk security juga, untuk macam-macam. Pendidikan juga. Pendidikan juga. Jadi mereka dua-duanya dengan karakter masing-masing, dengan karakteristik masing-masing, mereka adalah dua partner kita yang sangat penting. So why should kita didudukkan pada satu posisi untuk memilih? Enggak. Nah, memang ada pertanyaan juga bahwa apakah Amerika pernah mengatakan kepada kita, kamu sama aku, with us, or kamu berlawanan dengan kita. Nah, kalau diperhatikan lately, Presiden Biden dalam beberapa kali statement, termasuk dalam pertemuan-pertemuan ASEAN, pihak Amerika itu mengatakan bahwa kita tidak mendudukkan ASEAN pada posisi untuk memilih dengan kita atau dengan yang lain, which is that is very good. That is very good. Sudah mulai paham mereka posisi Indonesia. Sudah mulai paham karena memang tidak mungkin seperti kita seperti ASEAN untuk memilih, tidak mungkin, simply tidak mungkin. Oleh karena itu it's good bahwa ada statement dari pihak Amerika dan juga dari pihak Cina bahwa kita tidak akan memaksa kamu, memposisikan kamu untuk memilih salah satu di antara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, ini tadi bicara mengenai bahwa rivalitas semakin tajam dan sebagainya. What was good about Bali on top of the summit itself
adanya pertemuan antara Biden dengan presidensi. Ya kan, selama pandemi ini kan presidensi memang jarang sekali keluar karena kebijakan mereka. So Bali visit was among the first. Dan salah satu highlight dari among the first G20. dari presidensi visit keluar. Dan dari pertemuan Bali itu yang kita lihat adalah ada Bali antara presidensi sama Biden maksud saya. Ada perbedaan di antara mereka, perbedaan yang sangat fundamental, sangat mendasar, yes. Tetapi at the same time, mereka juga berusaha untuk menemukan di mana kira-kira mereka bisa bekerja sama. Misalnya dalam upaya mengadres isu climate change, isu green energy dan sebagainya, which is it's good also for us. Jadi dari situ saya lihat, oke, rivalitas tidak akan semakin semakin baik ya. Rivalitas jadi by nature, mungkin rivalitas itu memang terjadi. Tetapi by nature juga mereka akan berusaha untuk menemukan titik-titik di mana mereka bisa bekerja sama. Iya, karena kalau memang konfliknya itu terjadi eskalasi kan ya buruk untuk semua orang lah, baik dari segi ekonomi, dari segi macam-macam lah. Tapi antara kedua these two big giants yang semakin lama kan semakin besar kekuatannya, tapi juga semakin rivalitasnya juga semakin kuat. Apa sih yang sebenarnya mereka harapkan dari Indonesia, peran Indonesia, apalagi sebagai negara yang terbesar di ASEAN dan juga profilnya juga sekarang semakin kelihatan lah. Apa? Ada nggak yang? Nah ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita akan lakukan di ASEAN ya. Aku agak maju dikit untuk 2023. Ya, kita juga jadi ketua ini ya ASEAN kan tahun 2023. G20, kemudian kita menjadi ketua ASEAN tahun ini. Dan ASEAN, kita mau suka tidak suka dengan ASEAN, tetapi ASEAN ini memiliki convening power untuk mengumpulkan semuanya, untuk duduk, untuk bicara. Memang orang yang tidak mungkin kita mungkin bukan melemahkan, tetapi kurang paham mengenai the power of bicara, bahwa bicara itu ternyata memiliki power yang sangat luar biasa. Dan ASEAN kita memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa bicara itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi kita memiliki convening power. Nah, selama keketuaan Indonesia di ASEAN, kita ingin bahwa ASEAN itu tetap menjadi good convening power, tetapi at the same time juga bisa menjadi lokomotif, jadi motor dari sebuah Indo-Pasifik, lebih besar lagi, Indo-Pasifik yang stabil, damai dan sejahtera. Kita melihat bahwa banyak sekali konsep Indo-Pasifik yang dimiliki oleh banyak negara. Banyak negara yang memiliki konsep Indo-Pasifik. Tetapi kalau kita lihat secara detail, maka di situ ada selalu elemen containment-nya. Nah, kita berbeda. Kita akan punya konsep Indo-Pasifik melalui ASEAN yang diinisiasi oleh Indonesia. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kita balik. Kalau konsep yang lain itu sifatnya containment, maka konsep ASEAN yang diinisiasi oleh Indonesia sifatnya adalah inklusif. Jadi kita balikkan. Hal yang kedua, kalau yang lainnya konsep itu lebih fokus kepada security issues, di konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific kita sampaikan security issues itu penting. Tetapi ada hal yang lebih penting juga, yaitu isu mengenai economy and development. Karena kalau negara-negara berkembang seperti kita yang ada di ASEAN, economy and development itu adalah dua hal yang juga sangat penting. Sepenting isu security. Nah, jadi disinilah Indonesia, keketuaan Indonesia kita ingin jalankan. Payung besarnya adalah Indo-Pasifik, maka konsepnya sudah ada,
di keketuaan kita. Jadi ada siapa ini? Ada negara anggota ASEAN dan siapa-siapa lagi yang kita ajak untuk inklusivitas ini? Semua. Semua. Jadi di ASEAN Outlook on the Indo-Pacific itu ada 4 pilar, 4 prioritas kerjasama, connectivity, maritim, perdagangan investasi, dan pencapaian SDGs. Nah, ini yang kita tawarkan. Aku punya 4 prioritas ya, ayo siapa mau gabung, mau ikut, mau kerjasama. Nah, inilah yang akan kita bawa untuk di keketuaan kita, akan kita adakan apa yang dinamakan ASEAN Indo-Pacific Forum. Dan ini sifatnya terbuka. Jadi dengan kerjasama, mudah-mudahan di situ terjalin sebuah trust buildingnya tetap jalan terus. Jadi cara berpikir kita memang berbeda. Jadi spiritnya untuk tahun 2023 ini kita sebagai ketua ASEAN, persisnya apa hasilnya yang kita ingin dapatkan? Nah, tadi kan kalau aku bilang payungnya itu adalah menciptakan sebuah Indo-Pasifik yang damai, makmur, dan juga stabil. Kita lihat temanya. Temanya itu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Epicentrum, jadi pusat pertumbuhan ada di ASEAN. Ini beda banget kalau dilihat. Well, Bapak Presiden Jokowi itu kan tipe pemimpin yang nggak mau biasa-biasa aja, ya kan, harus berbeda gitu. Makanya kalau dilihat, apalagi ini kan tahun terakhir lah dari harus. Kalau dilihat dari logonya pun, logonya itu juga berbeda, dan temanya itu juga tema yang berbeda. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. ASEAN Matters itu tadi yang saya jelaskan, bahwa kita harus tetap penting, kita harus tetap relevan, kita harus dapat menjadi motor untuk stabilitas dan perdamaian kawasan dan Indo-Pasifik. Itu intinya ASEAN Matters. Sementara Epicentrum of Growth, kan Mbak Desi kalau kita lihat sejarah ASEAN, it always relates dengan masalah ekonomi kan. Dari awal sampai sekarang. Karena kita masih di developing world. Dan dari data pertumbuhan ASEAN itu selalu di atas rata-rata pertumbuhan dunia. So we want to keep it. To keep Southeast Asia sebagai epicentrum of growth. Tentunya disinilah kemudian akan ada penguatan-penguatan, dan sesuai dengan situasi saat ini maka penguatannya itu di aspek kesehatan, aspek energi, and then aspek food and keuangan. Jadi intinya adalah seperti itu. Oke, dan ini semua sepakat ini anggota ASEAN dengan tema ini, sama ini antusiasmenya. Karena memang ini momentum yang bagus, karena sekarang di Eropa kita lihat ada resesi ekonomi, inflasi tinggi, kesulitan pangan dan lain sebagainya. Jadi bagus juga kalau di kawasan ini kita jadi pusat pertumbuhan. Tapi ini merupakan prioritas bagi negara-negara ASEAN? Ya, tentunya kita menentukan prioritas ini kan sudah berdasarkan sensing proses kita terhadap apa yang sedang terjadi di ASEAN dan apa yang sedang terjadi di dunia. Tentunya pada saat serah terima, Bapak Presiden sudah secara sekilas bicara mengenai masalah keketuaan, dan pada pertemuan para menteri luar negeri yang pertama, retreat yang akan diadakan di Jakarta di awal Februari, Indonesia akan menjelaskan secara detail, di keketuaan ini apa saja yang akan dilakukan Indonesia sesuai dengan tema. Jadi sekarang kita kalau bicara even in diplomacy, kita berusaha untuk konkret semuanya. Oke, untuk tema ini tujuan kita adalah sampai di sini. Mari kita semuanya bekerja mencapai titik ini. Untuk yang epicentrum of growth, kita tujuannya adalah titik ini. Mari kita bekerja sama ke titik ini. Karena kalau tidak ada sebuah target, itu nanti kita akan terombang-ambing. Bahwasanya di satu titik kita kelihatan dekat dengan satu negara, itu bukan karena negara itu, tetapi itu karena pilihan kita, kepentingan nasional kita. Dan saya lihat ini kembali ke pertanyaan yang saya tadi ya, karena dunia ini memang ada rivalitas ini sangat mengganggu ya, China, apalagi dengan masalah South China Sea misalnya. Kita lihat
anggota ASEAN kan banyak yang mau tidak mau mereka di bawah pengaruh China ataupun terdampak dari kebijakan China mengenai South China Sea ini yang sampai sekarang tuh seperti inilah mengganggu gitu. Dan kedua, ancaman lagi dengan adanya Taiwan. Nah, kita sudah lihat pelajaran dari yang terjadi di Ukraine. Nah, ini kan semua yang what is going on gitu. Menurut No, bagaimana? Apakah kita sudah siap untuk menavigasi dan kira-kira strategi yang Indonesia perlukan? Tidak mudah, menavigasinya tidak mudah. Tetapi saya kira dengan kapasitas kita, dengan prinsip-prinsip yang selalu kita tegakkan, dengan engagement kita selama ini dengan banyak negara, saya kira kita akan dapat menavigasikan. Menavigasi. Cukup optimis ya? Walaupun nggak gampang ya, sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Misalnya mengenai South China Sea, Laut Cina Selatan, banyak sekali statement, dan ini adalah statement yang selalu kita keluarkan mengenai UNCLOS 1982, UNCLOS 1982. Karena memang UNCLOS 1982 adalah sebuah dasar hukum internasional yang mengatur urusan yang terkait dengan laut. Dan ini kan juga Indonesia yang ikut melahirkan konvensi itu. Nah, pada saat semua negara mengatakan bahwa ya kita uphold, kita respect implementasi UNCLOS 1982, that is a good statement of course. Tetapi tantangannya adalah pada saat statement itu dibawa ke ground. Pada saat misalnya muncul masalah, apakah negara-negara akan mampu untuk tetap mengimplementasikan itu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar. Buat Indonesia, insya Allah kita mampu. Kita mampu. Jadi, tapi ancaman itu kan real. oh ya, ancaman itu sangat real. Tetapi kita mau apa? This is international law. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh negosiasi. Kan banyak sekali kita overlapping dengan negara-negara ASEAN di situ ada Vietnam, ada Vietnam, kita punya Malaysia juga, Malaysia. ada beberapa. Antara mereka ada juga antara misalnya Malaysia dengan yang lain ada juga. Kemudian antara beberapa negara yang memang memiliki overlapping claim dengan Tiongkok, mereka juga punya sendiri. Jadi itu adalah urusan mereka dengan Tiongkok. Tapi kan kita tidak memiliki overlapping claim dengan Tiongkok. Nah, yang baru-baru ini kita selesaikan adalah dengan Vietnam. Dengan Vietnam itu kita sudah negosiasi 12 tahun untuk menyelesaikan ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Itu sulit sekali. Dan kita konsisten pada saat misalnya ada Vietnam yang agak nggak sesuai dengan UNCLOS, kita coba tarik lagi. Nggak bisa UNCLOS mengatakan begini, kita harus konsisten. Pada akhirnya kedua belah pihak konsisten untuk menerapkan UNCLOS dan akhirnya tercapai titik temu garis yang dapat disepakati dan baru disepakati tahun lalu itu membuktikan bahwa dengan UNCLOS sebuah overlapping itu bisa diselesaikan dengan cara negosiasi. Tapi dasarnya harus jelas UNCLOS. So we walk the talk. Ya, we walk the talk, tapi mudah-mudahan talknya itu tidak berakhir dengan perang ya kan. Diplomacy, war is another form of diplomacy, cuma agak lebih ekstrim. Tapi kalau kita dalam posisi nanti China belajar dari apa yang dilakukan oleh Putin terhadap Ukraine, menyerang Taiwan, karena diprovokasi misalnya oleh Amerika Serikat, apalagi Amerika Serikat sudah juga mulai mereka base-nya dengan fokus ke wilayah ini, di mana kita berada, Retno? Kita juga condemn, kita juga jadi nggak boleh. Jadi ada Karena kita selama ini kan menganut one China, one China policy. China policy, tapi dengan One China policy kita anut dan juga saya kira kalau kita lihat statement dari Amerika ya, statement dari Amerika, even pada saat Nancy Pelosi baru saja berkunjung ke Taiwan.
statement dari eksekutif dari pemerintah Amerika Serikat, mereka mengatakan bahwa tidak ada perubahan policy on one China policy. Ya, tapi itu omongan, Ya, tapi kan? tindakan sesuatu yang agak berbeda. Ya, mereka punya alasan sendiri ya bahwa ini pemerintah ini dan sebagainya. Tapi yang jelas China terprovokasi loh. Jadi yang ingin saya sampaikan itu begini, prinsip harus ditegakkan. Dan dengan menghormati prinsip ini, saya kira kita cukup cukup mature, cukup bisa untuk menghitung agar tidak dilakukan hal-hal yang sifatnya provokatif. You know what I mean? Karena kalau ada tindakan provokasi, saya selalu khawatir, dan ini sebenarnya apa yang terjadi di dunia itu selalu diawali oleh tindakan-tindakan yang saling memprovokasi. Dan kita lihat China misalnya sudah mulai menunjukkan Pada saat kekuatannya. semua sudah akhirnya terpancing dengan aksi reaksi tindakan yang bersifat provokatif, saya khawatir mereka sudah tidak punya space, apalagi vis-a-vis their domestic. Ini kan that is all about domestic sebelum internasional, ya kan? Saya khawatir kalau provokasi sudah terus antara aksi reaksi, mereka tidak punya space untuk kemudian mundur. Dan akhirnya hanya ada satu jalan, maju perang. Sekarang pertanyaannya, bener nih lo mau perang dalam kondisi dunia yang seperti saat ini? Jadi pertanyaannya saya balikin lagi kepada mereka. Apalagi ini antara negara-negara yang punya senjata nuklir. Yes. Tapi Rusia kan juga punya senjata nuklir. Sampai sekarang Rusia masih, ya tadi betul sekali Bu Retno, memulai perang lebih gampang. Oh ya. Tapi kalau pas sudah memundur atau menyelesaikannya itu bisa dianggap kan, oh ini pasti hanya palingan 1-2 minggu, 1-2 bulan. Sekarang sudah 1 tahun perang di Ukraina masih berlanjut. Saya itu selalu mencoba untuk berpikir ala hubungan negara itu ala hubungan antara individu. Tadi kan Mbak Desi bilang, untuk memulai perang sangat mudah. Tetapi untuk mengakhiri perang, sulitnya setengah mati. Nah sama, kalau kita berhubungan personal ya, individu ya, untuk mencari satu musuh mudah. Ada orang lewat, kita ketok gitu aja, udah dia otomatis akan menjadi musuh kita. Tetapi untuk memelihara sebuah pertemanan, itu perlu effort. Apalagi untuk minta maaf itu paling susah. Jadi gak ada yang mau lose face ya. Iya, jadi sekali lagi pada saat kita sudah berhadap di satu titik, kita berhadapan dengan publik domestik internasional dan gak ada space mundur, hanya ada maju, dan maju itu adalah risikonya besar, itu yang paling kita takut. Oke, mungkin makanya prinsip bebas ini harus kita pelihara. Karena kalau kita sudah mulai beraliansi, terus terang kan sekarang negara-negara besar ini selalu mengatakan, ayo kita ini yuk, misalnya Eropa mau tidak mau ikut sama Amerika Serikat, kita lihat juga UK dan Australia kiblatnya ke sana. Jadi kalau mengkritik sama-sama ikut mengkritik, sementara China dan juga sekutu-sekutunya demikian. Indonesia kita nggak mau seperti itu ya. Tapi kita punya pendirian yang mungkin aneh kita dari yang hanya lain. didikte oleh kepentingan nasional kita dan prinsip yang kita yakini bersama ya, tentunya prinsip-prinsip yang ada di UN Charter. Jadi ini menjadikan kita bebas untuk menentukan pilihan kita, posisi kita, dan bahwasanya di satu titik kita kelihatan dekat dengan satu negara, itu bukan karena negara itu, tetapi itu karena pilihan kita, kepentingan nasional kita. Demikian juga mungkin di titik lain kita terlihat lebih dekat dengan negara yang lain, itu bukan karena negara yang lain, tetapi karena kepentingan kita. G20 highlight tahun ini adalah ASEAN, dan kalau kita
bisa berhasil menjalankan keketuaan ini dengan baik, berarti satu, kita berkontribusi pada urusan geopolitik yang ada di ASEAN. Nah, saya lihat di sini Indonesia sebenarnya bisa memiliki peran yang sangat menonjol. Ada beberapa hal yang kita lihat ini dari segi kemanusiaan. Karena perang, konflik, apalagi yang terjadi di Timur Tengah ya sampai sekarang ini kita lihat jumlah pengungsi ya itu semakin meningkat ya, mereka yang melarikan diri, Rohingya, Myanmar. Ya. Kemudian apa yang terjadi di Afghanistan, ya. Bagaimana policy kita khusus untuk kemanusiaan? Saya rasa ini di mana Indonesia kalau mau betul-betul aktif itu bisa di hal-hal yang, karena kita cinta damai. Ya, kita cukup tebal ya, diplomasi kita untuk kemanusiaan cukup tebal. Jadi kalau di beberapa waktu yang lalu, ketebalan itu terlihat dari bagaimana peran kita di Palestina, kemudian untuk Rohingya. Akhir-akhir ini ketebalan ini semakin kelihatan untuk Afghanistan. Jadi untuk Afghanistan itu pada saat sebelum Taliban masuk, kita sudah mulai menjadi negara yang mendukung untuk peace talk-nya, untuk intra-Afghan dialog-nya kita termasuk negara yang mendukung. Oleh karena itu bolak-balik saya ke Doha karena tempatnya waktu itu banyak di Doha, Qatar banyak yang menjadi tuan rumah, kita ke sana. Nah, kemudian situasi berubah pada saat Taliban kemudian masuk Kabul mengambil alih power. Nah, di situ ada beberapa situasi yang memang harus kita address. Satu, intra-Afghan dialog belum menghasilkan sesuatu dan Taliban sendiri mengatakan bahwa ingin adanya inclusive government. Sampai saat ini juga belum terpenuhi. Yang lebih menjadikan kita concern dan khawatir adalah mengenai masalah hak-hak perempuan. Yang janjinya dari awal ternyata this mereka. This is also their promise. Jadi Taliban memiliki janji mengenai masalah hak-hak perempuan. Kita lihat perempuan sudah nggak boleh akses sekolah untuk secondary, and then universitas. Kemudian perempuan Afghanistan sudah tidak boleh bekerja pada NGO nasional maupun internasional. Kita lihat apalagi nih? Nanti tidak boleh berkarir sama sekali. Ya. Jangan-jangan at the end kaum perempuan hanya boleh ada di dalam rumah. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi, bertentangan juga dengan prinsip-prinsip kita, dan disinilah kita banyak sekali bermain. Tadi saya mengatakan kita kelihatan tebal sekali. Jadi kalau sekarang orang bicara mengenai Afghanistan, salah satu pihak yang diajak bicara adalah Indonesia. Saya baru kembali dari New York, saya banyak sekali bicara, bertemu dengan banyak pihak termasuk para perempuan Afghanistan, bicara mengenai masalah isu ini. Ada kesulitan karena satu, kita punya concern, kita sangat khawatir, tetapi kita tidak dapat menyampaikan kepada Talibannya. Kita di sini memiliki kekuatan karena kita tetap berkomunikasi dengan mereka. Saya berkomunikasi dengan mereka. Jadi, tapi berkomunikasi itu bukan berarti kita mengakui, bukan berarti dalam komunikasi itu semuanya nice. Enggak. Saya meraise concern kita. Karena saya tuh khawatir kalau tidak terjadi perubahan kebijakan, termasuk mengenai masalah perempuan. Sudah ada kekhawatiran bahwa international assistance, humanitarian assistance, itu akan terhenti atau berkurang secara signifikan. Kalau hal ini terjadi, ini menjadi concern Indonesia banget. Situasi kemanusiaan di Afghanistan saat ini sudah
buruk, dan jangan sampai lebih buruk. Dan Indonesia dari waktu ke waktu kita terus memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi yang mereka perlukan kan sebenarnya bukan bantuan kemanusiaan, tetapi secara ekonomi rakyat Afghanistan harus dapat mandiri. Itu sebenarnya yang ingin dan mereka memilih hak-hak ya yang mereka mestinya. Nah, terakhir Bu Retno, karena ini penting apalagi kita menjadi ketua ASEAN tahun 2023 ini mengenai Rohingya, Myanmar. Kita justru membantu. Tapi dalam waktu yang sama Myanmar itu bagian dari anggota ASEAN. Ini bagaimana menavigasinya supaya kita tidak boleh menjadi pihak yang enabling gitu, membiarkan dan seolah-olah ini oke. Enggak oke sama sekali. Ini bagaimana ini? Ya. Sulit. Jadi apa yang terjadi, kudeta militer yang terjadi di Myanmar itu sesuatu yang enggak oke sekali, enggak bisa kita terima, enggak bisa kita tolerir, dan posisi Indonesia sangat jelas, posisi ASEAN juga cukup jelas dalam artian bahwa karena peristiwa itu kita sebenarnya sudah berusaha untuk membantu dengan 5 point of consensus, diberikan waktu, tapi tidak ada perkembangannya. Oleh karena itu dengan sangat berat hati, jangan dipikir ASEAN mau ngambil keputusan itu dengan ringan hati ya. Dengan berat hati pada akhirnya kita meminta agar untuk pertemuan KTT dan pertemuan para menteri luar negeri, Myanmar tidak diwakili oleh wakil pada tingkat politis. Ini sebenarnya sebuah pesan yang sangat keras dari ASEAN untuk menunjukkan ketidaksepahaman ASEAN terhadap apa yang terjadi di Myanmar, apalagi sudah diberi kesempatan melalui 5 point of consensus. Nah, balik kepada keketuaan Indonesia dengan Myanmar, apa yang akan kita lakukan? Di 5 point of consensus ada kata-kata engagement with all stakeholders. Dan kita ingin ambil ini. Di dalam keketuaan kita sampaikan, Indonesia akan mengengage all stakeholders. Kenapa ini penting sekali? Di sana sini ada keberatan, dari pihak SEC keberatan, tidak boleh mengengage ini, itu dan sebagainya. Kalau kita tidak mengengage mereka, bagaimana mungkin ASEAN melalui chair, melalui special envoy dapat memfasilitasi terjadinya dialog nasional kalau kita tidak mengengage all stakeholders. Jadi kita mengengage all stakeholders, tetapi kita tahu di sana sini ada sensitivity. Oleh karena itu saya sampaikan, saya tidak akan bermain megaphone diplomasi. Saya akan lakukan di awal-awal sampai semuanya siap off kamera. Dan ini sebenarnya yang kita juga lakukan di G20. Di G20 di awal kan kita tidak, kita bekerja dalam senyap. Semuanya kita lakukan sampai di satu titik sudah harus bisa dibuka. Dan inilah yang kita lakukan. We engage all stakeholders, tetapi kita tidak akan menggunakan megaphone diplomasi. Sampai di titik semuanya siap. Karena bagaimanapun juga, semua kita kan tidak mau dipermalukan. Iya, losing face ini. Kita jaga. Di situ harus ada ruang untuk exit, ruang untuk mundur. Mereka harus diberi ruang untuk memberikan fleksibilitas, untuk memberikan firmness-nya mereka. At the same time, mereka ada ruang juga untuk exit sekiranya memang betul-betul tidak bisa mereka terima. Jadi kita sudah mulai, sekarang kita sudah mulai. Di publik, di media mungkin tidak akan terdetek, tetapi yang tidak terdetek itu jangan kemudian disimpulkan dianggap as if bahwa kami tidak melakukan. Yang penting hasilnya. Semoga nanti ada hasilnya. Bu Retno, sebenarnya masih banyak sekali yang saya ingin tanyakan, mungkin perlu satu episode lagi karena tantangan global bukan belum yang tantangan yang saat ini, tapi yang ke depan seperti climate change issues, belum lagi ini ya virus diplomacy, ya, vaksin diplomasi, banyak sekali saya lihat dan Bu Retno itu bekerja keras dan salah satu yang saya lihat ini perlu saya mention ya, the vaccine diplomacy ini sangat berhasil
kita lihat China yang sampai sekarang itu masih bingung cara mengatasinya pandemi. Tapi mungkin resolusi untuk tahun 2023, karena setiap tahun we have to have resolutions. Apa kira-kira, singkat saja Bu Retno, khusus dari... Aku lebih kepada highlight ya. Kalau highlight tahun lalu G20, highlight tahun ini adalah ASEAN. Dan kalau kita bisa berhasil menjalankan keketuaan ini dengan baik, berarti satu, kita berkontribusi pada urusan geopolitik yang ada di ASEAN, tetapi juga kita berkontribusi juga dalam konteks recovery ASEAN secara lebih cepat dan lebih dan tetap menjadikan ASEAN ini sebagai pusat pertumbuhan, dan it means a lot, bukan hanya untuk ASEAN dan bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kalau Asia Tenggara ini damai, baik dan sebagainya, kontribusinya untuk dunia juga sangat besar. Jadi kalau banyak sih yang mau disebutkan untuk 2023 ini apa, tetapi secara singkat mungkin highlight kita memang di keketuaan ASEAN ini. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Retno atas insight-nya, menarik sekali, dan juga kita harapkan kerja keras yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di Kemlu khususnya juga membuahkan hasil. Tadi menarik ya, megaphone diplomacy itu bukan sesuatu yang Indonesia ya, kita lebih suka di balik layar, tapi tiba-tiba wah Sudah jadi. sudah jadi dan ternyata hasilnya sesuai harapan. Jadi saya harapkan juga Indonesia sebagai ketua ASEAN seperti kita menjadi presidensi G20 ya, bersinar pada Insya Allah. akhirnya dengan hasil yang konkret, deklarasi yang memang bisa diimplementasikan. Sekali lagi terima kasih. Insight with Desi Anwar kali ini, dan kita juga bisa menonton acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa, stay safe, bye bye.